Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi anak-anak semuanya. Kali ini kita akan membahas tema yang seringkali membuat kita galau, yang seringkali membuat kita bingung atau para remaja bingung, karena tema ini berkaitan dengan sesuatu yang penting bagi seseorang. Pada tema kali ini kita akan membahas tentang remaja yang mencari jati diri. Nah, kebanyakan remaja memang bingung dengan jati dirinya karena mereka belum menemukan sesuatu yang pas dan sesuai dengan dirinya. Jati diri remaja adalah pemahaman diri tentang siapa mereka sebenarnya, mencakup nilai, keyakinan, minat, bakat, dan kepribadian. Banyak dari para remaja itu yang begitu bingung, saya ini sebenarnya mau jadi apa, bakat saya apa, minat saya kemana, saya ini kepribadiannya bagaimana, nilai-nilai yang ada dalam diri saya itu seperti apa. Nah, anak-anak, ini semua adalah proses pencarian berkelanjutan yang kompleks karena perubahan fisik, psikologis, dan sosial di masa transisi menuju dewasa. Ya, jadi semua ini itu sebenarnya wajar terjadi pada diri kalian karena ini adalah suatu proses transisi dari anak-anak menuju ke dewasa. Nah, yang paling penting yang perlu kita lakukan adalah menyiapkan diri, menyiapkan langkah-langkah yang pas, yang tepat untuk menemukan jati diri. Nah, di sini kita akan bahas apa langkah-langkah yang pas untuk menemukan jati diri seorang remaja. Yang pertama yaitu mengeksplorasi bakat dan minat. Kemudian mengenali kepribadian dan nilai-nilai diri serta mencari pengalaman baru melalui kegiatan positif seperti ekstrakurikuler atau organisasi. Jadi langkah pertama itu kita eksplorasi dulu bakat dan minat kita, terus kemudian mengenali kepribadian dan nilai-nilai diri kita, serta mencari pengalaman baru melalui kegiatan positif seperti ekstrakurikuler atau organisasi. Nanti kita akan bahas satu persatu secara detail. Nah, penting juga untuk memperhatikan pikiran dan perasaan, menentukan tujuan hidup, serta menerima kelebihan dan kekurangan yang ada dalam diri kita. Terus kemudian proses ini bersifat berkelanjutan, jadi bersabarlah dan nikmati perjalanannya. Ya. Proses ini berkelanjutan, bahkan orang yang sudah dewasa, sudah menikah, tapi belum benar-benar bisa menemukan sesuatu yang pas untuk dirinya. Jangankan dari semua aspek tadi, pekerjaan yang pas untuk dirinya itu terkadang baru bisa ditemukan di usia yang sudah matang atau melewati masa remaja. Makanya proses yang semacam ini harus kita sabari dan harus kita nikmati. Sebisa mungkin proses ini kita nikmati. Baik, kita akan bahas untuk yang pertama yaitu mengeksplorasi diri. Identifikasi bakat dan minat. Ya, eksplorasi diri itu yang pertama kita mengidentifikasi bakat dan minat kita. Cari tahu aktivitas apa yang Anda nikmati dan pertimbangkan untuk mengikuti tes bakat seperti FACT atau tes MBTI untuk mengenali kemampuan dasar dan kepribadian. Tes bakat dan minat ini banyak sekali ya, banyak sekali, bukan cuma 1, 2, tapi mungkin ada puluhan, bahkan mungkin ada ratusan. Karena tes bakat dan minat ini memang sangat dibutuhkan seseorang untuk membantu seseorang itu menemukan bakat dan minatnya. Setiap tahun di sekolah kita itu untuk anak-anak di kelas 10 itu sudah rutin ya, sudah beberapa tahun ini rutin ada tes bakat dan minat. Nah, ya, ada tes bakat dan minat, tes intelijensi juga tercakup di dalamnya. Nah, ini bisa kita pakai sebagai acuan dasar untuk mengeksplorasi diri kita tentang bakat dan minat kita, tentang IQ kita dan lain sebagainya. Nah, kemudian selain identifikasi bakat dan minat,
kita juga harus bisa mengeksplorasi diri melalui hal-hal baru. Ya, kita harus berani untuk mencoba hal-hal yang baru. Jangan ragu untuk mencoba aktivitas baru, untuk melihat apa yang kita sukai. Ini bisa berupa hobi baru, mencoba jenis musik yang berbeda, atau mengikuti kegiatan di luar zona nyaman Anda. Nah, ini perlu digarisbawahi, kegiatan-kegiatan yang sekiranya kita anggap itu penting untuk bekal diri kita, meskipun itu harus mengorbankan zona nyaman kita, harus kita coba ya. Kegiatan-kegiatan di luar zona nyaman, tapi kalau kalkulasi kita, perhitungan kita itu bermanfaat untuk diri kita, maka harus kita lakukan. Jadi jangan terlalu terlena dengan zona nyaman. Terus kemudian tulislah jurnal. Luangkan waktu untuk mengamati pikiran dan perasaan Anda. Menuliskan hal-hal yang sering muncul di kepala dapat membantu Anda menemukan pola dan pemahaman diri yang lebih mendalam. Jadi menuliskan hal-hal yang ada di kepala, ide-ide, gagasan, keluh kesah, dan lain sebagainya, itu bisa membuat kita itu lebih mudah untuk menemukan pola dan memahami diri kita dengan lebih mendalam. Kalau apa-apa ide-ide, gagasan yang ada di kepala, keluh kesah, rasa senang, dan lain sebagainya itu hanya kita simpan tanpa kita menuliskannya, maka ini akan sia-sia ya, dan kita akan rugi sebenarnya. Maka tulislah, mulailah menulis, mengungkapkan segala hal yang ada di pikiran dan perasaan kita. Nah, terus kemudian refleksi dan penerimaan diri. Kenali kekuatan dan kelemahan yang ada dalam diri kita. Sadari apa yang menjadi kekuatan dan kelemahan dari diri kita. Menerima diri sendiri apa adanya adalah langkah penting dalam membentuk identitas yang kuat. Refleksi dan penerimaan diri ya, kenali kekuatan dan kelemahan. Kalau tadi itu langkahnya itu kita menulis, setelah kita sering menulis itu kita bisa mereview tulisan-tulisan kita yang telah lalu. Jadi kalau kita gemar menulis baik di jurnal, di diary, atau di mana saja, kita mungkin bisa membaca kembali jurnal kita, membaca lagi diary kita. Nah, mungkin kamu bisa nanti itu tersenyum-senyum sendiri. Ternyata saya pernah mengalami kejadian seperti itu. Ternyata saya pernah merasakan hal seperti itu dan lain sebagainya. Nah, itu membantu kita merefleksikan diri dan juga membantu kita lebih memahami diri kita. Ya. Memahami, mengenali kekuatan dan kelemahan kita. Ternyata saat saya mendapatkan perlakuan seperti ini, itu saya menjadi lebih kuat. Ternyata saya mendapat perlakuan seperti itu menjadi lebih lemah. Nah, itu kita jadi lebih mudah mengenali diri kita. Nah, yang berikutnya yaitu kita kendalikan ekspektasi ya. Seimbangkan antara gambaran diri ideal dengan realita. Jadi kita harus realistis. Di aku tuh harusnya jadi seperti ini, tapi kenapa realitanya seperti itu? Jadi kita harus menyeimbangkan antara gambaran diri yang ideal dengan realitas yang ada. Miliki gambaran diri ideal yang positif untuk memotivasi, tetapi jangan sampai menekan diri sendiri dengan ekspektasi yang tidak realistis. Ya. Terus kemudian dengarkan diri sendiri. Ya. Pahami apa yang membuat kita merasa nyaman dan tentukan apa yang sesuai dengan keinginan kita, bukan hanya apa yang diinginkan orang lain atau lingkungan sekitar. Jadi kita juga harus bisa mendengarkan diri kita sendiri. Jangan terlalu terpengaruh dengan lingkungan, jangan terlalu terpengaruh dengan apa-apa yang ada di sekitar kita. Ya. Kita juga harus punya prinsip agar kita itu tidak terombang. Oke, yang selanjutnya tindakan dan lingkungan. Lakukan tindakan positif. Ya, mulailah melakukan hal-hal yang baik dan berikan dampak positif bagi lingkungan di sekitar Anda. Jadi untuk bisa menemukan jati diri, kita juga harus bisa mengimplementasikan untuk melakukan tindakan yang positif bagi lingkungan. Nah, siapa tahu nanti dengan berlaku baik, misal membersihkan selokan, misal
membersihkan jalan dari duri. Kalau ada duri di tengah jalan kita singkirkan, kalau ada paku kita buang ke tempat yang aman agar orang berkendara tidak kecelakaan dan lain sebagainya. Nah, ini akan memiliki dampak yang positif bagi lingkungan sekitar. Terus cari lingkungan yang tepat, ya. Jangan sampai kita salah mencari lingkungan, baik lingkungan bergaul, berkawan dekat, atau lingkungan tempat kita bersosialisasi, misal di sekolah, lingkungan di sekolah, misal lingkungan di rumah dan lain sebagainya, atau tempat nongkrong. Nah, bergabunglah dengan kegiatan atau komunitas yang sesuai dengan nilai-nilai Anda, ya, gabung dengan mereka yang sesuai dengan nilai-nilai yang ditanamkan di keluarga Anda. Terus seperti ekstrakurikuler atau organisasi sekolah untuk belajar kepemimpinan dan keterampilan sekolah, ya. Jadi kita harus mencari lingkungan yang tepat, yang pas, yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang ada dalam diri kita. Kita cari ekstrakurikuler atau organisasi yang ada di sekolah yang sesuai, misal OSIS atau pramuka atau pencak silat atau organisasi keagamaan dan lain sebagainya. Nah, selain itu semua ada baiknya sesekali kita itu mendengarkan pendapat dari orang lain, ya, karena terkadang itu kita sulit untuk melihat diri kita itu secara adil. Yang sering kali terjadi kalau kita melihat sesuatu yang jelek dengan diri kita, itu defense mekanisme dari diri kita itu bekerja, ya. Mekanisme pertahanan diri itu bekerja. Jadi kita seringkali tidak bisa adil melihat diri kita sendiri. Kita butuh orang lain, kita butuh pendapat orang lain agar kita lebih pas atau lebih adil dalam menilai diri kita. Tanyakan pendapat orang terdekat seperti keluarga, teman, atau guru tentang diri Anda. Perspektif dari orang lain dapat membantu Anda melihat diri sendiri dari sudut pandang yang berbeda, dan tentu saja dengan sudut pandang yang lebih adil, tidak dari diri kita sendiri, tidak ada tidak terlalu banyak turut campur dalam berpendapat. Artinya kalau orang lain itu nanti bisa lebih objektif, tapi kalau kita menilai diri kita sendiri, maka penilaian yang kita berikan pada diri kita sendiri itu akan bersifat subjektif. Oke. Nah, yang selanjutnya yaitu panduan bagi orang tua. Yang itu tadi saya jelaskan tentang bagaimana kalian nanti harus bersikap untuk bisa menemukan jati diri. Yang berikutnya ini untuk orang tua, ya, panduan bagi orang tua, agar anak-anak itu nanti lebih mudah untuk menemukan jati dirinya. Nah, berikan contoh yang baik. Orang tua memiliki peran penting sebagai panutan. Tunjukkan perilaku yang sopan, adil, dan penuh kasih sayang untuk membantu anak tumbuh dengan rasa cinta dan empati. Terus kemudian dengarkan tanpa menghakimi. Beri ruang bagi remaja untuk mengungkapkan pikiran dan perasaan mereka tanpa rasa takut untuk dihakimi. Mendengarkan secara aktif dapat mempererat hubungan dan membuat mereka lebih terbuka. Ya, ini untuk orang tua adalah langkah-langkah atau sikap yang harus kita ambil untuk membantu anak menemukan jati dirinya. Nah, selain itu semua, ada hal yang sangat penting yang harus diwaspadai oleh orang tua, yaitu sebagai orang tua harus waspada tentang lingkungan pergaulan dari anak. Jangan sampai anak itu ada di lingkungan pergaulan yang salah atau di lingkungan pergaulan yang buruk yang nanti akan menjerumuskan mereka kepada tindakan-tindakan atau perilaku yang tidak baik. Perhatikan lingkungan pergaulan anak Anda atau remaja Anda, dukung mereka untuk bersosialisasi di lingkungan yang positif dan jauhkan anak dari hal-hal yang negatif seperti narkoba, alkohol, atau perilaku menyimpang. Nah, intinya anak-anak ini nanti mungkin bisa di-share ke orang tua juga agar mereka itu berperan aktif ikut membantu kalian menemukan jati diri kalian. Oke. Itu mungkin yang bisa kita sampaikan, yang bisa saya sampaikan. Intinya
yang remaja untuk bisa menemukan jati dirinya, itu yang pertama mengeksplorasi diri, tadi ada tes, bakat, minat, dan lain sebagainya. Terus menulis hal baru, menulis jurnal atau buku diary atau tulisan-tulisan di media sosial tentang apa yang Anda rasakan, apa yang Anda pikirkan. Yang kedua yaitu refleksi dan penerimaan diri. Kita harus bisa merefleksi diri, melakukan penerimaan diri, mendengarkan diri, mengendalikan ekspektasi, terus kemudian tindakan dan lingkungan. Kita harus menjaga diri dari lingkungan-lingkungan yang negatif dan berusaha untuk mencari lingkungan yang tepat, terus kemudian melakukan tindakan-tindakan yang positif. Dan yang terakhir yang bisa dilakukan, yang bisa kita lakukan untuk bisa mempermudah kita menemukan jati diri, yaitu meminta pendapat orang lain. Oke, gitu ya. Saya kira cukup sekian, mungkin lain waktu bisa kita sambung untuk materi yang lebih detail, lebih sesuai dengan diri kalian. Bisa juga kalian nanti konsultasi ke saya, konsultasi langsung, kita bisa ngobrol, sharing agar bisa lebih mudah untuk kita mengambil sikap atau menemukan jati diri kita. Sekian dari saya, sampai jumpa pada video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.